Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Oke, apa kabar kalian pagi ini? Baik. Semuanya sehat? Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ayo semuanya berdiri. Dan putra dalam Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Pak. Dalam doa. Sebelumnya ini mau cek kerapian dulu. Apakah semuanya sudah rapi? Semua baju sudah disisip? Sudah? Anike, sisip dulu bajunya. Nak. Oke? Oh ya, sudah. Nah, Ibu sebelum itu mau cek hadiran dulu. Semuanya hadir kan? Hadir. Hadir semua ini? Atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh ya, terima kasih kelas. Sebentar untuk nama yang tidak hadir ya. Kasih. Oke. Baik. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap. Siap kan tidak? Siap. Kurang semangat nih. Sudah siap atau belum? Siap. Oke, mantap. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang zat aditif pengawet. Nah, Ibu mau tanya dulu. Pertemuan kemarin atau yang minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa? Angkat tangan. Yang masih ingat? Angkat tangan. Oke, Hieronymus. Zat aditif pewarna Dan oke, zat aditif pewarna, yaitu ada pewarna buatan dan pewarna alami. Pewarna alami apa saja? Siapa yang masih ingat? Pewarna alami. Oke, Katarina. Kunyit, apa lagi? Daun pandan. Ada yang lain? Bayam merah. Oke, ini dia kan bayam merah. Apa lagi? Itu saja. Yang kalian ingat? Oke, tidak apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif pengawet. Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu fungsi pengawet itu untuk apa? Oh, Hieronymus, untuk apa? Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk mengobati hambat kerusakan makanan atau minuman. Oke, jadi zat aditif pengawet itu zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk apa? Untuk apa? Menghambat kerusakan. Oke, atau pembusukan. Jadi fungsinya untuk membuat makanan lebih tahan lama. Bisa paham? Oke, selanjutnya. Nah, ini pada beberapa gambar. Gambar yang pertama nih, gambar apa? Angkat tangan. Ya, direbus bakso. Nah, kalian semua pernah makan bakso? Pernah atau tidak? Pernah. Nah, ini mau tanya dulu, kalau kalian makan bakso, kalian pilih yang keras atau yang lembut? Yang keras. Oke, kenapa pilih yang keras? Tadi saya akan jawab yang keras. Emiliana, kenapa kamu pilih yang keras? Karena lebih apa? Lebih enak. Emiliana bilang kalau yang keras itu lebih enak. Ada yang lain? Yang tadi jawab yang keras. Silakan. Yang kelompok 4. Kenapa pilih yang keras? Oke, ini kelompok 4 juga mengatakan bahwa mereka pilih yang keras karena lebih enak. Ada lagi? Ada yang pilih lembut yang tadi? Oh, ada. Hieronymus, kau pilih yang lembut. Kenapa pilih yang lembut? Lebih enak juga. Oke. Ini simpan dulu. Selanjutnya, gambar yang kedua. Gambar apa itu? Tahu. Oke. Angkat tangan ya. Kalau mau jawab tuh angkat tangan. Gambar tahu. Semua pernah makan tahu? Nah, kalau mau tanya, kalau kalian beli tahu, kalian pilih yang padat atau yang hancur? Padat. Kenapa pilih yang padat? Gradus, kau tadi angkat tangan. Lebih apa? Lebih enak kalau dimakan. Oke. Siapa lagi yang tadi pilih padat? Yang kelompok 2? Tidak ada. Oke. Kalian pilih yang padat ya, yang tahu. Oke, sekarang kita pindah ke gambar ketiga. Gambar ketiga gambar apa itu?
Gambar apa tangan? Ikan asin. Oke. Kalau ikan asin, ibu mau tanya dulu. Kalau kalian beli ikan asin, kalian pilih yang ada lalat atau yang tidak ada lalatnya? Ada lalat. Ya? Yang ada lalat. Yakin mau yang ada lalat? Emiliana bilang dia pilih yang tidak lalat. Kenapa Emiliana? Oh, lebih bagus. Emiliana bilang kalau yang tidak lalat itu lebih bagus. Yang Hieronymus tadi kok pilih yang ada lalat. Kenapa? Karena kenapa? Karena tidak ada pengawet. Oke, Hieronymus bilang dia mau pilih yang ada lalat karena tidak ada pengawet. Sedangkan dia berpikir bahwa kalau ada tidak ada lalat berarti ada pengawet. Pengawet apa? Yang kau tahu? Formalin. Oke. Yang kau tahu formalin itu dipakai untuk apa? Ada yang tahu formalin dipakai untuk apa? Untuk? Oh iya, untuk mengawetkan jenazah. Yang lain sama. Oke, bagus ya, berarti kalian punya pemahaman tentang pengawet sudah lumayan bagus. Oke. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian dapat membedakan pengawet alami dan pengawet buatan pada makanan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kalian yaitu kalian dapat menganalisis kandungan zat pengawet buatan pada makanan. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak penggunaan pengawet buatan pada makanan terhadap kesehatan. Dan yang keempat, kalian dapat menemukan solusi alternatif pengganti zat pengawet buatan pada makanan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang berikut untuk penilaian hari ini, untuk pembelajaran hari ini juga akan memberikan penilaian kepada kalian. Ada 3, yaitu yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Paham dong? Tentang penggunaan boraks pada bakso. Ibu harap kalian bisa mengamati video ini dengan cermat. Ya, yang duduk di sebelah sini boleh balik, kita bisa lihat videonya dengan baik. Oke. Sudah, semuanya sudah siap? Oke. Yang suka makan bakso ini harus makan dengan dan menyantapnya. Cek dulu, siapa tahu mengandung boraks. Karena dari pemanfaatan masih ada penjual bakso boraks. Berikut liputannya dalam bahas selama siang Indonesia. Di tengah kondisi pulih pandemi COVID-19, ternyata masih saja ada oknum yang mengaku untung dengan cara-cara tidak pantas. Ini salah satunya menjual bakso boraks. Lazimnya salah satu kudapan populer di tengah masyarakat ini dibuat dari daging. Baik daging sapi, ayam, atau ada juga yang menggunakan ikan. Dia ditambah bumbu tertentu agar rasanya gurih. Lalu bagaimana jadinya jika bakso yang ditambah olesnya dan biasa kita makan ternyata ditambah boraks? Di kami mendapat faktanya ada juga bakso yang nakal menggunakan boraks dan bakso buatan yang cabai. Depok sebutnya boraks merupakan campuran senyawa kimia yang sebenarnya di tahap percobaan pertahanan. Peruntukannya untuk campuran pembuatan gelas, pengawet kayu, sal kulit, obat sariawan, dan campuran pupuk. Saat menjual bakso misalkan semua bahan termasuk boraks yang digunakannya dengan mudah di salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Ia termasuk dengan boraks selama bagi bakso jualan yang telah tersisa. Tidak ada rugi bagian yang terpaksa dengan boraks dalam campuran daging. Hasil ujian kemudian disetorkan nasional Indonesia, 53 sekolah bakso sebagai terdiri dari daging baik sapi, ayam, atau ikan. Sisanya baru bumbu lengkap dan ujian
selain boraks yang berbahaya pada bakso apa lagi? Ini kalian nonton informasi apa yang kalian dapat? Oke, apa nak? Dan? Oke, ada yang mengatakan bahwa terlalu banyak mengonsumsi bakso bisa meningkatkan berat badan. Oke, bagus. Ada lagi? Hieronymus silakan. Hah? Oke, ada yang mengatakan bahwa bakso yang mengandung boraks ada rasa asinnya. Oke, selain itu ada lagi? Siapa lagi? Ada 3 nih. Yang berikut kelompok 4. Ada? Kelompok 2. Kelompok 1. Kemudian informasi apa yang tadi kalian dapat? Nah, sama perbuatan. Oke, ya, kelompok 1 mengatakan informasi yang dapat bahwa boraks ternyata digunakan untuk pengawetan kayu dan campuran pembuatan gelas. Kelompok 2 ada? Tidak? Oke. Nah, kalau tidak ada, menurut kalian masalah dari tayangan video tadi apa? Masalah utamanya apa? Ada yang tahu? Masalahnya? Bahaya? Ya, oke, bagus. Bahaya apa Hieronymus? Oke, bahaya boraks pada bakso terhadap apa? Kesehatan. Bagus. Jadi masalah utama dari tayangan video tadi adalah bahaya mengonsumsi boraks yang terdapat pada bakso. Bahaya boraks terhadap kesehatan. Bisa? Oke. Nah, ini mau tanya dulu, kalau boraks digunakan pada makanan, menurut kalian itu benar atau tidak? Tidak benar. Nah, bagus ya jawaban kalian bahwa tidak dibenarkan penggunaan boraks pada bahan makanan karena itu untuk bahan apa? Kayu untuk pembuatan gelas. Apalagi tadi yang kalian dengar, boraks digunakan untuk apa? Pengawetan kayu, pembuatan gelas, apalagi? Obat apa? Obat sariawan, juga obat sawit. Nah, ternyata zaman sekarang ini masih banyak oknum yang menggunakan boraks pada bahan makanan. Padahal itu sangat berbahaya. Betul atau tidak? Betul, kan efeknya bisa mengakibatkan apa? Penyakit. Nah, ini juga akan membagikan tentang LKPD karena kalian sudah duduk dalam kelompok. Yang kelompok 1 kelompoknya ini LKPD kalian. Kelompok 2 itu kelompoknya Anikit. Kelompok 3 kelompoknya Hieronymus. Kelompok 4 kelompoknya Gerak. Oke, sebelum itu perhatikan, aku akan menunjukkan apa yang akan kalian lakukan di LKPD-nya. Silakan buka LKPD di halaman
negatif borax. 2. Sosis tetap berwarna coklat, negatif borax. 3. Tahu tetap berwarna putih, negatif borax. Yang menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi merah kecoklatan setelah dideteksi marga biru, yaitu terjadinya relasi kecoklatan setelah dideteksi larutan biru, yaitu antara larutan kunyit yang bersifat asam dengan boraks yang bersifat basah yang digunakan pada sampel makanan. Terima kasih atas demikian hasil praktikum kelompok kami. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Yang berikut semuanya perhatian ya. Nah, berdasarkan hasil praktikum dan juga hasil diskusi kelompok kalian, dari hasil praktikum dari ketiga sampel tersebut yaitu bakso, sosis dan tahu ternyata tidak mengandung boraks atau hasilnya negatif, berarti aman untuk dimakan atau aman untuk dikonsumsi seperti itu. Nah, untuk sampel yang mengandung boraks sebenarnya itu sampel yang akan berubah warna ketika dideteksi kunyit. Ketika kita tambahkan kunyit, sampelnya akan berubah warna menjadi merah bata. Tahu warna merah bata toh? Nah, itu berarti makanan atau sampel tersebut mengandung boraks. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian, ternyata boraks itu berbahaya bagi kesehatan kita, bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan kita, yaitu bisa mengakibatkan apa saja? Penyakitnya apa saja? Kanker, apalagi? Ginjal, apalagi? Gangguan? Ya? Gangguan apa? Gangguan, ada yang bilang gangguan pencernaan. Ya, benar. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan praktikum dan juga hasil diskusi kalian, siapa nih yang mau membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, Kak Katarina, silakan bacakan kesimpulan dari kelompok kalian. Bagaimana? Solusi untuk mengurangi Berdiri nggak? Berdiri saja. Bagaimana? solusi untuk mengurangi penggunaan satu lauk buatan yaitu dengan membuat makanan dan minuman menggunakan pengawet alami. Oke, terima kasih kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4 bahwa alternatif untuk mengganti penggunaan pengawet buatan yaitu dengan menggunakan pengawet alami. Pengawet alaminya dari alam. Misalnya apa saja yang sudah kalian baca? Kunyit. Pengawet alami yang kalian baca tadi apa saja? Ada garam, bagus, apa lagi? Gula. Oke, juga apa lagi? Yang tadi kalian baca dari Bang aja. Ya? Bukan. Ya? Lada, apa lagi? Ada lada? Sama apa lagi? Oke, itu beberapa contoh pengawet alami. Nah, pengawet buatan yang kalian baca dari Bang aja apa saja? Pengawet buatan. Apa? Ada? Yang ditabel itu apa saja pengawet buatannya? Asam dan soda. Ini salah satu contoh pengawet buatan. Nah, selain itu kelompok 4 silakan bacakan kesimpulan kalian. Silakan berdiri dan bacakan kesimpulan dari kelompok 4. Oke, kesimpulan dari kelompok 4 mengatakan bahwa ketika kita membeli makanan atau mau mengonsumsi makanan, semuanya tolong perhatikan ya. Kita membeli atau mau mengonsumsi makanan, memperhatikan apa? Jenis zat pengawet yang digunakan pada kemasan. Bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang kelompok 1, kesimpulannya gimana? Ya, baca saja. Kesimpulan kelompok 1.
ini. Karena kalian sudah melakukan praktikum, sudah melakukan diskusi, sudah presentasi, dan juga sudah membuat kesimpulan. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ibu akan memberikan tes untuk kalian. Jadi sebelum itu Ibu harapkan kalian merapikan meja, alat dan bahan diantar ke depan. Silakan. Setiap kelompok rapikan mejanya, alat dan bahan yang KPD dan bahan ajar dirapikan. Dan alat dan bahan yang tadi kalian gunakan silakan simpan di depan. Alat dan bahan semuanya dibuat. Oke, kalau sudah silakan duduk. Oke, silakan sudah. Sudah semuanya? Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan proses atau ujian untuk kalian. Waktu untuk mengajarkan 3 menit. Ibu harap jangan lupa tulis nama, kelas, dan hari tanggal. Bisa? Oke. Kerjakan dengan tenang ya. Oke. Jawabannya silakan disilang atau dilingkar pada option. Waktunya 3 menit saja. Hari tanggal 17. Satu menit lagi. 1 menit lagi. Nah, kalau yang sudah silakan mundur. Yang sudah selesai silakan mundur. Oke, yang sudah silakan mundur. Ya, yang kedua boleh mundur kelompoknya ke kanan. Baik, anak-anak semuanya perhatian di sini. Pembelajaran kita hari ini tentang zat additif pengawet telah selesai. Tapi itu mau tanya dulu. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, ini mau tanya alasannya kenapa? Siapa mau berani memberikan alasan? Kenapa kalian bilang menyenangkan? Angkat tangan. Silakan. Emiliana, Katarina, siapa yang mau memberikan alasan? Oke, Katarina, kenapa? Sudah mau? Oke, dia bilang karena bisa mengamati video,
Hieronymus. Karena sudah menemukan ide baru. Oke, dia bilang kalau kita bisa menemukan ide baru. Yang lain? Oke, cukup ya. Jadi hari ini juga kita akan memberikan apresiasi kepada kelompok terbaik hari ini. Kelompok terbaik hari ini diraih oleh kelompok yang 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini kode hadiah untuk mereka kelompok 3 sebagai kelompok terbaik hari ini. Ya, oke. Baik anak-anak, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zat aditif penyedap. Jadi berharap kalian membaca bahan ajar di rumah, bisa mencari informasi juga di internet atau di buku paket di perpustakaan. Bisa paham? Bisa Ibu. Oke. Nah, untuk itu sebelum menutup pembelajaran kita ini, Ibu kasih kesempatan kepada satu orang pendidik kita dalam rumah. Semuanya Teman-teman seperti dulu sebelum kita hidup dalam biar kita berusaha langsung lalu berapa terima kasih Tuhan untuk kami terima kasih untuk Oke, terima kasih Hieronymus. Semuanya silakan duduk. Oke, semuanya Ibu duduk. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian sangat aktif dan sangat luar biasa. Terima kasih dan Ibu ucapkan selamat siang. Oke. Sudah. di luar. Sebentar.